wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davia Renalia. Saya akan mempresentasikan mengenai kelompok dan organisasi dalam pengantar sosiologi. Definisi kelompok sosial merupakan dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu dengan yang lainnya, contohnya keluarga, pertemanan, agama, dan bisnis. Alasan dibentuknya kelompok sosial adalah agar individu merasa dirinya sebagai bagian dari kelompok, sehingga mengidentifikasikan dirinya sebagai kami. Jenis-jenis kelompok sosial ada dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok sosial kecil di mana anggotanya berbagi hubungan pribadi dan bersifat abadi. Hubungan kelompok ini saling menunjukkan kepedulian yang satu dengan yang lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu kelompok sekunder, di mana kelompok sosial ini berbentuk besar dan impersonal, di mana anggota kelompoknya mengejar tujuan atau kegiatan tertentu. Hubungan kelompok ini memiliki ikatan yang lemah sehingga sedikit pengetahuan tentang satu yang dengan yang lainnya. Selanjutnya ada kelompok dalam atau in-group dan kelompok luar atau out-group. In-group merupakan kelompok sosial di mana anggotanya merasa terhormati dan kesetiaannya terjamin. Contohnya keluarga dan profesi pekerjaan. Selanjutnya yaitu out-group, merupakan kelompok sosial di mana anggotanya merasa bersaing atau oposisi. Contohnya seperti perperangan karena mereka memiliki tujuan dan kepribadian berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada kelompok acuan atau reference group. Orang-orangnya ini menjadikan suatu kelompok tertentu sebagai acuan dalam bertindak, berperilaku maupun secara fisik, secara resmi ataupun tidak tercatat sebagai anggota kelompoknya. Selanjutnya yaitu organisasi formal. Organisasi formal merupakan kelompok sosial sekunder yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan secara efisien, serta memiliki tujuan yang jelas dan memiliki struktur organisasi yang telah ditetapkan. Berikutnya merupakan jenis-jenis organisasi formal. Yang pertama, organisasi utilitarian, yaitu organisasi yang membayar orang untuk usaha mereka, contohnya seperti bisnis. Yang kedua, ada organisasi normatif, di mana orang tersebut bergabung bukan untuk tujuan profit ataupun tujuan materi lainnya, tapi mereka bergabung untuk tujuan secara moral yang berharga. Selanjutnya yang ketiga, organisasi kursif, di mana orang tersebut dipaksa untuk bergabung dalam organisasi ini sebagai bentuk hukuman, contohnya penjara. Jenis-jenis kekuasaan. Kekuasaan tradisional didasarkan pada kebiasaan, merupakan ciri kelompok kesukuan, contohnya kesultanan. Yang kedua, kekuasaan rasional legal, berasal dari posisi yang diduduki oleh seseorang, contohnya di kabinet. Yang ketiga, kekuasaan karismatik, berasal dari kemampuan pribadi individu dalam menarik pengikut, contohnya oleh influencer atau public figure. Terima kasih, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.